nama saya Tindel Yustina Mangamis. Kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan kapitalisme di Indonesia dan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam suatu negara dimiliki oleh pemilik modal yang kemudian dari barang produksi tersebut diolah oleh pihak swasta dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem kapitalisme ini pada awalnya muncul dan berkembang di negara-negara barat saja dan Amerika. Kemudian sistem kapitalis ini semakin berkembang dan menyebar ke berbagai negara di dunia dan Amerika. Kemudian sistem kapitalis ini semakin berkembang dan menyebar ke berbagai negara di dunia ya. Lalu, seperti apa susunan kapital Indonesia berkembang pada awalnya? Kapitalisme yang berkembang di Indonesia sendiri sebenarnya hanya merupakan cangkokan sistem perekonomian Eropa yang sebenarnya dalam beberapa hal memiliki perbedaan. Telah berkembang di negara asalnya yakni Eropa dan Amerika Utara. Tan Malaka, 2008, beranggapan bahwa sistem kapitalisme yang berkembang di Indonesia terjadi dan tidak berkembang menurut kemauan alam. Tetapi sistem yang berkembang di Indonesia ini pada dasarnya hanya merupakan perkakas asing yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan asing. Artinya, dari pernyataan Tan Malaka tersebut dapat diketahui bahwa pada masa penjajahan Belanda struktur kapitalisme yang berkembang di Indonesia telah sepenuhnya di kolonial Belanda. Padahal kapital yang ada di Indonesia adalah milik dari bangsa Indonesia sendiri. Namun, para kolonial Belanda pada waktu itu berhasil mempengaruhi, memperdaya dan mengambil alih kolonial Belanda. Padahal kapital yang ada di Indonesia adalah milik dari bangsa Indonesia sendiri. Namun, para kolonial Belanda pada waktu itu berhasil mempengaruhi, memperdaya dan mengambil alih kolonial Belanda. Padahal kapital yang ada di Indonesia adalah milik dari bangsa Indonesia sendiri. Namun, para kolonial Belanda pada waktu itu berhasil mempengaruhi, memperdaya dan mengambil alih kolonial Belanda. Padahal kapital yang ada di Indonesia kolonial Belanda. Padahal kapital yang ada di Indonesia kolonial Belanda. Padahal kapital yang ada di Indonesia. Kemudian pembahasan kedua sistem ekonomi kapitalisme. Pengertian sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan memengaruhi. Sedangkan kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Jadi sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. A. Kebebasan memiliki harta secara perorangan. Hak milik perorangan merupakan elemen penting kapitalisme. Dalam paham kapitalisme tidak berlaku istilah hak milik berfungsi sosial. Pemberian hak milik secara mutlak akan menciptakan perilaku individu untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki dan berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. B. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.
Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi dan persaingan bebas yang berorientasi mencari keuntungan. Selama aktivitas yang dilakukan itu legal menurut perundang-undangan yang berlaku di negara tertentu. Persaingan bisa terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk, antar penyalur produk, antar karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan antar pemilik modal, dan seterusnya. C. Mementingkan diri sendiri, aktivitas individu diyakini tidak. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang masih kurang jelas dan salah. Namun sebelum saya mengakhiri video ini,